Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait adanya tragedi gitu ya, tragedi Itaewon ya, yang menewaskan hampir 155 dan kemungkinan bisa bertambah karena ini adalah kejadian yang merenggut banyak jiwa gitu ya, sama seperti tragedi Kanjuruhan yang saat ini juga beberapa waktu kita baca di media itu ada orang itu yang jumlah orang meninggal itu ya bertambah ya karena kondisi yang saat ini kritis gitu. Nah, itu yang akan kita bahas, yaitu apa ya apa itu henti jantung ya, kondisi yang terjadi pada saat kerumunan yang terjadi yang menimbulkan desak-desakan dan kekurangan asupan oksigen ya, seperti itu. Sebelumnya ya, bagi yang Anda yang ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu ya, salah satunya misalnya madu hutan, bisa langsung klik ada di deskripsi ya. Di sini kita menyediakan banyak produk herbal termasuk juga madu ya, madu hutan, kemudian juga madu nektar. Di sini ada madu kelengkeng, di sini juga ada madu hutan Jambi ya. Link pembelian ada di deskripsi. Baik sobat sekalian ya, kita ketahui ya korban tragedi Itaewon ya dalam dalam pesta Halloween akhir bulan Oktober ini memang sangat mengagetkan ya, di tengah-tengah kondisi sekarang ya, kerumunan itu yang menjadi hype ya, kegirangan ya, karena sudah kurang lebih 3 tahun pandemi tidak menjalankan acara-acara besar termasuk juga Halloween ya. Nah, ini juga kemungkinan yang tidak diantisipasi oleh pihak-pihak terkait termasuk juga aparat yang untuk membatasi ya jumlah orang dalam suatu acara yang kemungkinan itu kalau tidak waspada ya akan terjadi penumpukan, dan itu terjadi kembali ya kalau kita di lokal itu terjadi tragedi Kanjuruhan. Kita berpikir ya itu hal yang tidak akan terjadi di era modern saat ini. Ternyata hal-hal terjadi itu juga ada ya, termasuk yaitu di pesta Halloween ya di Itaewon, Korea Selatan, yang mengalami henti jantung. Nah, itu yang disampaikan ya, ternyata memang henti jantung itu sangat berpengaruh ya ketika seseorang itu kekurangan asupan oksigen dan kondisi yang oksigen itu kurang. Nah, henti jantung itu apa ya, itu yang kita bahas saat ini ya. Jadi kalau kita melihat sudden cardiac arrest atau henti jantung, itu merupakan kondisi saat jantung itu tiba-tiba berhenti memompa darah ya. Akibatnya darah berhenti mengalir ke otak dan organ-organ vital ya. Jadi bukan hanya ke organ-organ tubuh yang vital tetapi juga ke otak itu ya, asupan oksigen, jantung itu berhenti untuk memompa darah. Nah, kalau kita mengutip dari laman National Heart, Lung and Blood Institute ya, tak sedikit dari kasus henti jantung itu yang berujung pada kematian ya. Jadi kondisi ketika jantung itu tidak bisa memompa darah, cardiac arrest ya namanya. Jadi memang kalau sudah kena cardiac arrest itu sebanyak 9 dari 10 pasien itu sebanyak 9 dari 10 pasien henti jantung meninggal dunia dalam hitungan menit. Nah, kondisi itu memang lebih berpotensi dialami penderita penyakit jantung gitu ya. Namun mereka yang sehat juga bisa mengalami
Nah, penyebab utama dari henti jantung ini adalah fibrilasi ventrikel yang merupakan salah satu jenis aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan ya. Namun henti jantung ini berbeda dengan serangan jantung ya. Serangan jantung itu kan terjadi saat pembuluh darah tersumbat dan membuat darah yang membawa oksigen itu tidak bisa mencapai jantung ya. Nah, apa saja ciri-ciri henti jantung ya? Jadi memang ada perbedaan ya. Kalau serangan jantung itu terjadi saat pembuluh darah tersumbat dan membuat darah membawa oksigen itu tidak bisa mencapai jantung. Nah, ini berbeda dengan henti jantung, artinya tidak bisa dari satu sisi serangan jantung itu terjadi karena ada sumbatan, entah itu dari dinding pembuluh darah yang penuh dengan kolesterol misalnya. Di lain sisi henti jantung itu kemampuan jantung yang tidak bisa memompa lagi. Ada ciri-ciri henti jantung yang bisa kita jadikan informasi ya. Di antaranya tiba-tiba pingsan atau kehilangan kesadaran. Kemudian tidak bernafas atau nafas terengah-engah ya. Kalau kita melihat video singkat ya, banyak sekali ya orang-orang korban dari Itaewon Korsel itu yang memang terlihat kekurangan asupan oksigen gitu ya. Nah, faktor resiko henti jantung ini apa saja ya? Pada dasarnya henti jantung itu lebih berpotensi dialami mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung ya, utamanya mereka dengan masalah aritmia. Nah, tak cuma itu, orang yang memiliki riwayat serangan jantung sebelumnya juga berpotensi mengalami henti jantung ya. Namun di luar itu semua gitu ya, kebiasaan ataupun kondisi jantung yang tidak sehat, khususnya pada mereka yang menjalani gaya hidup tidak sehat seperti merokok ya, minim bergerak atau mager gitu ya, dan juga tekanan darah tinggi, obesitas, dan usia di atas 45 itu juga potensinya besar sekali. Sebagaimana kita ketahui ya, ratusan orang itu dilaporkan tewas dan terluka ya. Saat ini memang tercatat 155 orang itu menjadi korban ya. Dan sobat sekalian ya, jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya di saat sekarang yang kondisi setelah pandemi itu. Janganlah kita itu sampai lupa hingga menghadiri ya acara-acara yang sifatnya mempunyai potensi ya akan ada penumpukan yang akhirnya ya akan menimbulkan berdesak-desakan ya. Dan ini yang sering terjadi, dan suatu kewajaran setelah misalnya 2 tahun setelah masa pandemi tidak ada event ya, kemudian ada event yang sudah lama dinanti, akhirnya terjadilah tragedi Itaewon di Korea Selatan. Nah, memang tentu saja ya ini patut kita sayangkan ya, dan ini juga menjadi pelajaran supaya kita itu selain tadi ya disebutkan ya faktor kondisi jantung yang tidak sehat juga menjadi faktor ya yang mempercepat kondisi itu memburuk ketika kita ya mengalami yang namanya cardiac arrest atau henti jantung. Oleh karena itu saya juga terus merekomendasikan ya untuk konsumsi produk kesehatan ya, supaya pertama ya untuk menjaga organ tubuh vital termasuk jantung, juga untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap fit, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruya ya, yang ini manfaatnya luar biasa, dan ini sudah memakai teknologi nano ya. Apa itu? Jadi teknologi yang dapat mempercepat penyerapan dan kelarutan darah tubuh. Kemudian manfaatnya banyak sekali, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, stroke ya, nah ini kan diabetes, kemudian tumor, mah, kanker ya, jantung, sinusitis, demam, dan lain sebagainya. Nah, untuk varian selanjutnya yaitu yang biru ya, ini juga Turkish Propolis Ruya Brain ya, sesuai judulnya. Brain ya, manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo,
mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, stres kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Pun juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Public Study antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TBR atau Turkish Public Study ini ya, yang ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu konsumsi produk kesehatan yaitu propolis. Pun juga bisa mengkonsumsi madu, link pembelian ada di deskripsi ya. Madu hutan, madu nektar, dan juga madu super, itu link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.